Selamat berjumpa kembali pemirsa. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang bahasan konsep pengendalian. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep pengendalian dengan menggunakan suatu alat peraga yang sangat sederhana. Di sini kita akan mencoba untuk mengatur ketinggian air yang ada di tangki ini dengan menggunakan pompa yang digerakkan dengan sebuah motor DC. Dan motor DC dikendalikan dengan menggunakan kartu analog to digital dan digital to analog converter yang dilewatkan ke dalam atau kepada penguat daya. Jadi tujuannya adalah sebagai berikut. Di sini kita menginginkan ketinggian air yang harganya tertentu. Untuk bisa mengendalikan itu, tentunya kita harus memberikan input kepada komputer suatu harga yang kita kehendaki. Jadi kita memasukkan harga yang kita kehendaki. Setelah itu, komputer akan mencoba untuk membaca ketinggian air yang terjadi, kemudian membandingkan dengan harga yang diinginkan. Apabila ketinggian air yang terjadi lebih rendah daripada ketinggian air yang diinginkan, maka tentu saja komputer akan memerintahkan motor untuk berputar atau dengan istilah lain on. On artinya bahwa motor DC tersebut harus berputar dengan kecepatan penuh. Artinya kalau harga tegangan maksimumnya adalah 12 volt, maka motor DC tersebut diberi tegangan sebesar 12 volt. Akibatnya motor DC akan berputar dan dia memutar pompa dan dia akan memutar air yang ada di tangki ini ke dalam tangki yang kita inginkan ini. Untuk melihat prosesnya lebih detail, maka perhatikan gambar berikut ini. Dalam diagram ini, kita memiliki sebuah komputer yang di dalamnya terdiri dari bagian pembanding dan pengatur. Kemudian komputer memiliki kartu digital to analog dan kartu analog to digital. Kartu digital to analog dihubungkan ke motor DC yang porosnya dihubungkan ke pompa. Putaran yang terjadi pada motor DC akan menyebabkan pompa berputar dan menghasilkan air atau debit. Adanya air yang mengalir pada tangki akan menyebabkan ketinggian air akan naik. Dan ketinggian air yang terjadi bisa diukur dengan menggunakan sensor ketinggian air. Dalam operasinya, mula-mula operator atau kita memasukkan harga ketinggian air yang kita inginkan. Selanjutnya, komputer akan membaca ketinggian air yang terjadi yang berasal dari sensor ketinggian. Harga ketinggian air yang terjadi selanjutnya akan dibandingkan dengan ketinggian air yang diinginkan. Jadi, misalnya saja ketinggian air yang diinginkan adalah 20 cm dan yang terjadi adalah 0 cm, berarti bahwa ketinggian yang diinginkan lebih tinggi daripada yang terjadi, maka pengatur akan memerintahkan motor untuk on atau hidup. On berarti bahwa pengatur akan mengirimkan tegangan maksimum, yaitu sebesar 12 volt ke motor, sehingga motor akan berputar dengan kecepatan maksimum. Dengan demikian, pompa juga akan menghasilkan air dengan debit maksimum. Karena pompa menghasilkan air, maka ketinggian air akan meningkat. Misalnya menjadi 5 cm. Selama ketinggian air yang diinginkan lebih tinggi daripada ketinggian air yang terjadi, maka pengatur tetap akan memerintahkan ke motor untuk berputar, sehingga ketinggian air akan naik lagi. Demikian terus terjadi sampai ketinggian air yang diinginkan melampaui ketinggian air yang terjadi. Jadi misalnya saja bahwa ketinggian air yang diinginkan 20 cm dan yang terjadi adalah 21 cm. Apa yang terjadi selanjutnya? Karena ketinggian air yang diinginkan lebih rendah daripada ketinggian air yang terjadi, artinya bahwa air yang terjadi sudah melampaui dari harga yang kita inginkan, maka berdasarkan harga perbandingan ini, pengatur akan memerintahkan motor untuk berhenti. Berhenti, ya berarti bahwa pompa tidak akan menghasilkan debit air, dan air akan dipertahankan ketinggiannya
sampai ada aliran yang keluar dari tangki tersebut. Demikian seterusnya, kalau ketinggian air yang ada di tangki sudah turun di bawah ketinggian air yang diinginkan, maka pengatur akan bereaksi untuk mempertahankan ketinggian air yang diinginkan. Perhatikan tangki ini. Misalkan saja pada kondisi ini ketinggian air adalah 2 cm dan kita menginginkan ketinggian air 15 cm. Maka apa yang kita lakukan? Kita inputkan ke dalam komputer sehingga ketinggian air yang diinginkan adalah 15. Jadi dengan meminta komputer bahwa saya menginginkan ketinggian air 15, maka komputer akan mengerti, menerjemahkan. Selanjutnya kalau kita hidupkan pengatur ini, coba dihidupkan, maka pengatur akan mencoba membandingkan harga yang kita inginkan dengan ketinggian air yang terjadi. Karena ketinggian air yang terjadi lebih rendah daripada ketinggian air yang diinginkan, maka dia akan hidup. Jadi ini perhatikan, dia akan tetap hidup. Naik, dan perhatikan ini ada gambar di mana pompanya mengalirkan air di sini. Ya, sampai ketinggiannya 15. Setelah itu, pompa akan berhenti. Dan karena terjadi aliran air keluar, maka lama-lama ketinggian air di sini akan turun. Bila ketinggian air yang terjadi lebih rendah daripada harga yang kita inginkan, maka secara otomatis komputer akan memerintahkan ke motor untuk berputar sehingga dia mempertahankan ketinggian yang diinginkan. Perhatikan bahwa dia akan bergerak secara otomatis mempertahankan harga yang diinginkan walaupun kita hidupkan atau kita matikan. Jadi kalau kita matikan di sini, maka otomatis pompanya akan berhenti dengan sendirinya. Dan kalau kita hidupkan, maka pompa akan mempertahankan. Kalau dia turun, nanti dia akan hidup dengan sendirinya. Itu adalah salah satu konsep pengaturan otomatis. Salah satu bagian utama dari sistem tangki ganda adalah sensor ketinggian air. Sensor ini sengaja saya buat dengan cara yang sangat sederhana supaya pemirsa dapat melihat prinsip kerja dari sensor ketinggian air yang dikonstruksi atau dibuat dengan menggunakan potensiometer seperti yang saya perlihatkan ini. Potensiometer tidak lain adalah hambatan geser. Jadi kalau bagian ini saya hubungkan dengan tegangan 0 volt dan ini 5 volt, maka kalau potensiometer berputar paling ujung kanan, tegangan yang keluar pada kaki tengah adalah 5 volt. Tetapi kalau saya putar pada kondisi paling kiri, maka tegangan yang muncul adalah 0 volt. Kalau potensiometer ini saya putar di bagian tengah, maka tegangan yang keluar adalah setengahnya, artinya adalah 2,5 volt. Jadi dengan menghubungkan potensiometer ini dengan tegangan, satu buah tegangan 0 volt, satu buah tegangan catu, dan satunya lagi adalah tegangan yang kita ukur, maka kita bisa mengukur perputaran daripada potensiometer itu. Nah, karena potensiometer ini saya lengkapi dengan sebuah pelampung dan sebuah bandul yang ada di sini untuk menyeimbangkan, maka kalau air naik, maka pelampung akan terangkat dan bandul ini akan memutar potensiometer sehingga kita bisa mengetahui ketinggian air yang terjadi. Ketinggian air yang terjadi ini akan dibaca dengan menggunakan kartu analog to digital converter ke dalam komputer. Pemirsa, tadi kita telah membahas strategi pengaturan yang pertama yang kita kenal dengan pengaturan on-off. Jadi, pada pengaturan on-off, kalau ketinggian air yang kita inginkan lebih tinggi daripada ketinggian air yang terjadi, kita memerintahkan motor untuk on. On artinya bahwa motor berputar dengan kecepatan penuh. Kalau ketinggian air yang kita inginkan lebih rendah daripada ketinggian air yang terjadi, artinya bahwa ketinggian air yang terjadi melampaui dari harga yang kita inginkan, maka kita memerintahkan motor untuk off. Off artinya diam. Pengatur on-off memiliki kelemahan, yaitu bahwa harga yang terjadi itu selalu berosilasi di antara harga yang diinginkan. Kenapa demikian?
Hal itu karena kalau yang diinginkan misalnya 15 cm dan yang terjadi adalah 14,9 cm, maka pengatur akan memerintahkan ke motor untuk hidup dengan kecepatan penuh. Akibatnya, pompa akan mengalirkan cairan atau fluida dengan kecepatan maksimum, dan itu akan menyebabkan ketinggian air melampaui harga yang diinginkan. Demikian juga sebaliknya. Ada pengatur lain yang bisa digunakan selain pengatur on-off, yaitu pengatur proporsional. Pada pengatur proporsional, kecepatan putar motor akan diatur sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Jadi, kalau kesalahan yang terjadi kecil, maka tegangan yang dikirimkan ke motor juga kecil, sehingga kecepatan putar motor pelan-pelan, sehingga debit yang mengalir kemari juga sedikit. Akibatnya, tidak akan terjadi kelebihan atau kekurangan fluida dalam tangki tersebut. Nah, untuk melihat pengatur proporsional, kita bisa lihat pada tampilan berikut ini. Untuk melihat unjuk kerja dari pengatur proporsional, marilah kita lihat grafik berikut ini. Pada gambar ini tampak hubungan antara harga ketinggian air yang diinginkan dan ketinggian air yang terjadi. Di sini kita menggunakan pengatur proporsional. Dengan menggunakan pengatur proporsional, kita lihat bahwa tegangan yang dikirimkan ke motor tidak berfluktuasi on dan off seperti tadi, tetapi sebanding atau proporsional dengan sinyal kesalahan yang terjadi. Jadi kalau kita lihat grafiknya di sini, bahwa tegangan yang dikirimkan ke motor mula-mula besar, mencapai harga maksimum 12 volt, kemudian turun dan mencapai suatu harga tertentu. Harga ini akan sedemikian sehingga mempertahankan ketinggian air mendekati ketinggian air yang kita inginkan. Ketinggian air yang terjadi tidak mungkin sama dengan ketinggiannya air yang diinginkan dengan menggunakan pengatur proporsional. Hal itu karena di sini kita memiliki gangguan yang berupa aliran yang mengalir keluar dari tangki. Kalau gangguan yang terjadi kita ubah besarnya, jadi di sini bila aliran yang mengalir keluar yang berupa gangguan ini kita perkecil misalnya, maka otomatis kalau kita lihat di sini tegangan yang dikirimkan ke pengatur dari pengatur ke motor akan berkurang juga, dan dia akan bertahan harganya untuk mempertahankan ketinggian air pada harga tertentu supaya debit yang mengalir masuk sama dengan debit yang mengalir keluar. Jadi besarnya kesalahan steady atau perbedaan antara harga yang diinginkan dan harga yang terjadi pada pengaturan proporsional tergantung dari besarnya gangguan yang terjadi pada sistem yang kita atur. Semakin besar gangguan yang terjadi, atau kalau kita lihat di sini, semakin deras air yang mengalir keluar, maka kesalahan yang terjadi akan semakin besar. Dan semakin kecil gangguan yang terjadi, jadi semakin kecil debit yang mengalir keluar, maka kesalahan steady yang terjadi juga semakin kecil. Nah, dari diskusi kita terlihat bahwa pengatur proporsional lebih bagus dibandingkan dengan pengatur on-off. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama, bahwa prestasi atau ketinggian air yang terjadi pada pengatur on-off itu berfluktuasi, sedangkan pada pengatur proporsional tidak berfluktuasi tetapi konstan. Yang kedua, pada pengaturan on-off, motor itu diperintahkan untuk hidup, mati, hidup, mati. Nah, itu akan cepat merusak motor. Pada pengaturan proporsional, hal itu tidak terjadi. Walaupun demikian, pada pengatur proporsional, ini memiliki kelemahan, yaitu kalau kita perhatikan di sini, pada pengatur proporsional,
dia memiliki yang dinamakan steady state error. Artinya bahwa antara harga yang diinginkan dan harga yang terjadi tidak pernah sama. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pengatur proporsional akan menghasilkan aksi pengaturan bila mana timbul kesalahan antara harga yang diinginkan dan harga yang terjadi. Karena maksudnya proporsional adalah bahwa tegangan yang dikirimkan ke motor sebanding dengan sinyal kesalahan yang terjadi. Apabila kesalahan yang terjadi 0, maka motor tidak akan berputar. Jadi pada pengaturan proporsional selalu timbul steady state error atau kesalahan pada kondisi steady. Untuk menanggulangi hal tersebut, kita bisa menggunakan pengatur lain yang dinamakan pengatur proporsional integral. Dengan pengatur proporsional integral, kita memiliki dua hal. Yang satu adalah bagian yang proporsional, seperti yang tadi, tetapi kita menambahkan suku, yaitu bahwa kesalahan yang terjadi, kita integralkan, kemudian kita kalikan dengan suatu faktor, dan hasilnya dijumlah. Pengaturan dengan pengatur proporsional integral akan menghasilkan aksi pengaturan atau akan menghasilkan prestasi yang tidak memiliki kesalahan pada kondisi steady. Pengatur proporsional integral mempunyai diagram blok sebagai berikut. Di sini kita lihat bahwa sinyal kesalahan dikalikan dengan suatu pengali proporsional yang kita singkat dengan KP. Selain itu, sinyal kesalahan ini juga kita integralkan, kemudian hasilnya kita kalikan dengan pengali integral. Kedua hasil pengalian ini dijumlahkan. Karena itu pengatur ini dinamakan pengatur proporsional integral. Sekarang marilah kita lihat apa yang terjadi kalau menggunakan pengatur proporsional integral untuk mengatur tangki ganda ini. Bahwa kalau kita menggunakan pengatur proporsional integral, maka ketinggian air yang terjadi akan sama dengan ketinggian air yang diinginkan. Jadi, kesalahan kondisi steady tidak akan terjadi. Walaupun gangguan yang terjadi kita ubah besarnya, maka pengatur proporsional integral akan bereaksi dan akan membuat kesalahan yang terjadi akan kembali ke harga 0 lagi. Jadi, dengan menggunakan pengatur proporsional integral, kita bisa mengatur harga yang terjadi pada tangki ganda ini sesuai dengan harga yang diinginkan. Untuk selanjutnya, saya akan memperagakan bentuk sinyal perintah yang berupa sinus. Dengan menggunakan pengatur proporsional integral ini, maka ketinggian air yang terjadi akan mendekati atau hampir sama dengan ketinggian air yang diinginkan. Untuk melihat unjuk kerja dari pengatur PID dalam mengontrol ketinggian air pada tangki ganda, marilah kita perhatikan gambar berikut. Di sini, tangki ganda akan kita kontrol ketinggiannya dengan ketinggian tangki kecil dan tangki besar kita beri perintah yang berubah-ubah besarnya. Pada saat kita lihat ini, tangki kecil kita perintahkan untuk memiliki ketinggian air sebesar 20 cm, sedangkan tangki besar adalah 10 cm. Kita lihat di sini bahwa ketinggian yang terjadi telah mencapai harga yang kita inginkan. Nah, sekarang kita lihat bahwa ketinggian tangki kecil yang kita inginkan kita ubah menjadi 10 cm, sedang ketinggian tangki besar kita ubah menjadi 20 cm. Sehingga kita lihat apa yang terjadi, bahwa pada tangki kecil, dia ketinggian airnya akan turun, sedangkan tangki besar akan berusaha untuk naik. Sebetulnya, tangki ganda yang kita miliki di sini terdiri dari dua buah tangki, di mana ini adalah tangki kecil dan ini adalah tangki besar. Jadi kita memiliki dua buah tangki dan antar keduanya bisa ditutup atau dibuka dengan menggunakan saluran penghubung yang ada di belakang tangki ini. Bila saluran penghubung tersebut kita tutup, maka tangki ini
bertindak sebagai dua buah sistem yang masing-masing bertindak sebagai satu masukan, satu keluaran, atau single input, single output. Kenapa demikian? Karena aksi pengaturan di sini, jadi motor di sini hanya mengatur ketinggian air yang ada di tangki kecil, dan motor di sini hanya mengatur air yang ada di tangki besar, dan di antara keduanya tidak terjadi interaksi. Kalau tangki penghubung antar dua tangki ini kita buka, maka aliran bisa mengalir dari tangki besar ke tangki kecil atau dari tangki kecil ke tangki besar, tergantung dari ketinggian air yang mana yang lebih tinggi. Bila ketinggian air yang di tangki besar lebih tinggi dibandingkan dengan air yang ada di tangki kecil, maka aliran akan terjadi dari tangki besar ke tangki kecil. Sebaliknya, kalau kalau ketinggian air di tangki kecil lebih tinggi daripada di tangki besar, maka aliran akan terjadi dari tangki besar ke tangki kecil. Sistem semacam ini tidak bisa diklasifikasikan sebagai sistem dua buah single input single output, tetapi merupakan satu sistem kesatuan. Jadi ini merupakan sistem dua input dua output, yang dalam bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai multiple input multiple output system. Di sini interaksi terjadi antar kanal. Pengaturan ketinggian ini akan berpengaruh kepada pengaturan ketinggian di sini dan sebaliknya. Sistem multiple input multiple output mempunyai diagram blok seperti berikut ini. Di sini kita memiliki suatu sistem yang memiliki dua buah masukan dan dua buah keluaran. Untuk sistem MIMO atau multiple input multiple output, maka masukan satu akan berpengaruh kepada keluaran satu, tetapi dia juga akan berpengaruh kepada keluaran dua. Demikian juga dengan masukan dua. Masukan dua akan berpengaruh kepada keluaran satu dan sekaligus berpengaruh kepada keluaran dua. Akibatnya pengaturan suatu sistem multiple input multiple output tidaklah semudah pengaturan sistem single input single output. Nah pemirsa, tadi kita baru saja membahas tentang diagram blok dari sistem MIMO atau multiple input multiple output. Untuk sistem tangki ganda ini, maka blok diagramnya adalah sebagai berikut. Dalam diagram blok ini, kita memiliki sebuah komputer, kemudian kita memiliki juga kartu analog to digital dan digital to analog, di mana di dalam kartu ini terdapat dua buah kanal analog to digital converter dan dua buah kanal digital to analog converter. Selanjutnya, kita memiliki juga penguat yang terdiri dari dua kanal untuk mensuplai arus ke motor. Selanjutnya, kita juga memiliki dua buah kombinasi dari motor dan pompa. Keluaran motor dan pompa yang berupa debit akan dialirkan ke tangki ganda, dan keluaran dari tangki ganda akan berupa ketinggian air, masing-masing adalah kita namakan H1T, yang artinya adalah ketinggian air pada tangki 1 yang terjadi, dan ketinggian air yang terjadi pada tangki 2 kita namakan H2T. Adapun prinsip kerja dari sistem tangki ganda ini adalah sebagai berikut. Operator atau kita memasukkan harga yang diinginkan berupa ketinggian air H1D dan H2D. Jadi kita boleh memilih, misalnya tangki yang kecil kita set 10 cm dan tangki yang besar misalnya 20 cm. Selanjutnya, komputer akan membaca ketinggian air yang terjadi pada tangki 1 dan tangki 2. Pada masing-masing tangki ini, selanjutnya komputer akan membandingkan harga yang diinginkan dengan harga yang terjadi. Berdasarkan perbandingan antara harga yang diinginkan dan harga yang terjadi, maka pengatur yang berupa perangkat lunak selanjutnya akan mengirimkan perintah ke kartu digital to analog untuk kanal 1 dan kanal 2, dan keluaran dari digital to analog masing-masing akan dikirimkan ke penguat. Selanjutnya, penguat akan menghasilkan tegangan yang dikirimkan ke motor, dan motor akan menghasilkan debit
yang akan dikirimkan ke tangki ganda. Dalam diagram ini juga tampak adanya aliran air keluar dari tangki 1 dan 2 yang kita namakan QO1 dan QO2, yang maksudnya adalah aliran yang mengalir dari tangki 1 dan aliran yang mengalir dari tangki 2. Nah pemirsa, demikian tadi kita telah membahas tentang konsep dasar sistem pengaturan. Tadi kita telah membahas sistem pengaturan tangki ganda, dan konsep ini sangat bermanfaat untuk mempelajari sistem-sistem yang lebih kompleks. Saya harap tayangan ini bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan.